Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia, NIM 19107011075 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi mengenai investasi atau penanaman modal menyongsong era milenium baru. Sebelumnya saya akan menjabarkan pengertiannya terlebih dahulu. Penanaman modal merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional serta menambah devisa negara. Nah, untuk sejarah perkembangan investasi di Indonesia dimulai sejak Orde Baru pada tahun 1967 sampai dengan 1997 dan Orde Reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Pemerintahan Orde Baru membentuk kebijakan berupa keterbukaan arus investasi asing ataupun dalam negeri dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Pertumbuhan investasi asing di Indonesia selama masa Orde Baru juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan dibukanya keran investasi asing. Di antara perusahaan asing yang pertama kali menanamkan investasi di Indonesia pada era Orde Baru adalah PT Philips Indonesia. Nah, setelah terjatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuat sejarah bagi dunia investasi Indonesia. Penanam modal asing mulai ragu akan keamanan, stabilitas ekonomi, politik, dan akhirnya memilih hengkang dari Indonesia. Hal ini sebagai pukulan bagi dunia investasi kita, di mana investasi Indonesia mengalami penurunan sangat drastis dan hingga saat ini pemerintah masih berupaya mendorong masuknya penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri untuk masuk ke Indonesia dengan berbagai kebijakan, di antaranya perlakuannya sama di antara penanam modal, penjaminan tidak akan melakukan nasionalisasi, serta pemberian fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Untuk memasuki subbab yang pertama, yaitu hukum dan kebijakan pokok di bidang investasi yang berlaku saat ini. Nah, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, pemerintah melakukan pembenahan terhadap kebijakan dalam undang-undang di bidang investasi untuk menciptakan investasi yang favorable, mencakup antara lain yang pertama, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanam modal asing. Yang ketiga, menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Yang keempat, menyempurnakan berbagai produk hukum dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat. Kelima, menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara efektif dan adil. Dan yang keenam, meningkatkan pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketujuh, membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar. Dan yang terakhir, menyempurnakan tugas wewenang investasi terkait agar dapat memberi pelayanan yang lebih baik. Untuk subbab yang kedua, yaitu perubahan lingkungan strategis dan pengaruhnya bagi perkembangan paradigma baru dalam bidang hukum investasi atau penanaman modal. Dalam upaya untuk menyempurnakan hukum dan kebijakan investasi, kiranya diperlukan observasi yang mendalam agar dapat membentuk paradigma baru dalam bidang hukum, antara lain investasi, perubahan lingkungan internal, dan yang kedua perubahan lingkungan eksternal internasional atau global. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal ada 5. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional atau menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas keamanan teknologi nasional. Keempat, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi penanaman modal di suatu negara memiliki dualisme kepentingan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan kedua belah pihak. Pada dasarnya penanam modal hanya berkepentingan untuk mengejar keuntungan atau profit dalam melakukan eksplorasi ke sumber kekayaan yang dimiliki negara penerima investasi. Sekian pemaparan mengenai investasi atau penanaman modal menyongsong era milenium baru dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.